Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Saru Purnama, NIM 2019008399. Ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Inflasi, Nilai Tukar dan Suku Bunga pada masa pandemi COVID-19 terhadap harga saham perusahaan perbankan. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal Rinova, SEMSC, selaku dosen pembimbing 1, dan Ibu Rati Kusumawardani, SEMM, selaku dosen pembimbing 2. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke bab 1, latar belakang. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara terus-menerus. Ketika inflasi mengalami kenaikan, maka harga saham akan mengalami penurunan. Disitulah investor bisa membeli saham dengan harga yang murah menurut Tandelin 2010. Kemudian, nilai tukar mata uang atau kurs juga mempengaruhi harga saham, di mana harga satu mata uang dalam mata uang lain ialah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik menurut Bank Indonesia tahun 2004. Kemudian ada suku bunga, merupakan harga yang harus dibayarkan nasabah kepada bank untuk balas jasa atas pinjaman yang diperoleh. Rumusan masalah 1. Apakah inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perbankan pada masa pandemi COVID-19? Kedua, apakah nilai tukar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perbankan pada masa pandemi COVID-19? Ketiga, apakah suku bunga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perbankan pada masa pandemi COVID-19? Keempat, apakah inflasi, nilai tukar, dan suku bunga secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perbankan pada masa pandemi COVID-19? Tujuan penelitian: 1. Mengetahui inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perbankan pada masa pandemi COVID-19. Kedua, mengetahui nilai tukar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perbankan pada masa pandemi COVID-19. Ketiga, mengetahui suku bunga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perbankan pada masa pandemi COVID-19. Keempat, mengetahui inflasi, nilai tukar, dan suku bunga secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perbankan pada masa pandemi COVID-19. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ialah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sumber referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian ada manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan investor yang ingin melakukan investasi. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Kajian teori. Menurut Samuelson and Nordaus 2007, inflasi adalah persentase kenaikan tahunan dalam tingkat harga umum. Menurut Sunaria tahun 2013, suku bunga adalah harga dari pinjaman. Kemudian menurut Novirin tahun 2012, nilai tukar adalah harga di dalam pertukaran dua macam mata uang yang berbeda. Akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tertentu. Perbandingan nilai inilah yang disebut exchange rate. Indikator harga saham. Menurut Jogianto tahun 2011, mendefinisikan harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu dan harga saham tersebut ditentukan oleh pelaku pasar. Menurut Hasibuan tahun 2011, indikator tingkat bunga adalah kondisi perekonomian kebijakan moneter pemerintah, tingkat inflasi, cost of money, dan tingkat persaingan antar bank. Kemudian ada CPI, merupakan indikator inflasi yang paling umum digunakan dan dianggap juga sebagai indikator paling efektif di kebijakan pemerintah. Kemudian inflasi, nilai tukar, dan suku bunga terhadap saham. Menurut Serena et al. Tahun 2020, mengenai inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan volume transaksi terhadap harga saham, didapatkan hasil secara parsial. Inflasi, nilai tukar, dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian menurut Siska tahun 2021, mengenai inflasi dan nilai tukar atau kurs terhadap indeks harga saham, didapatkan hasil inflasi tidak berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan pada masa pandemi COVID-19. Bab 3, metode penelitian. Sifat penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan data sekunder, diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bursa Efek Indonesia, dan Bank Indonesia. Kemudian definisi operasional dan indikator variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini yaitu indeks harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 hingga Oktober 2022, berjumlah 46 perusahaan perbankan yang belum terseleksi. Sampel dari penelitian ini yaitu
Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 46 perusahaan perbankan setelah diseleksi menjadi 37 perusahaan perbankan yang menyetor laporan keuangan periode 2018 hingga Oktober 2022. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menyeleksi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, buku laporan keuangan, jurnal, website Bursa Efek Indonesia, dan Bank Indonesia. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui website Bursa Efek Indonesia, Biro Pusat Statistik, dan Bank Indonesia. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Bank Indonesia. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November 2022. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif dengan menggunakan alat bantu program statistik SPSS. Dalam mode analisis data yang digunakan untuk menguji sejauh mana inflasi, nilai tukar, dan suku bunga terhadap harga saham dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik. Ada 6 uji yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji koefisien determinasi. Kemudian uji hipotesis. 1. Uji T untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial individual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kedua, uji F untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian 4. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan harga saham. Data yang digunakan adalah data tiap 3 bulan. Hasil analisis deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Variabel inflasi dengan data 348 dengan nilai minimum 1,33 dan maksimum 3,39 dengan mean 2,17 dan deviation 0,73. Nilai tukar dengan data 348 minimum 13.650,00, maksimum 14.825,00 dengan mean 14.281,58 dengan deviation 310,74. Kemudian suku bunga dengan data 348 minimum 3,50 dan nilai maksimum 6,00 dengan mean 4,40 dan deviation 0,92. Kemudian harga saham dengan data 348 dengan nilai minimum 50,00 dan maksimum 5 juta,00 dan mean kisaran 87.746,60 dan deviation kisaran 651.584,02. Analisis data. Populasi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2022 bulan Oktober. Pengambilan sampel berdasarkan kriteria purposive sampling, yaitu 1. Perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari 2018 hingga Oktober 2022, yaitu 1. 2. Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan periode 2018 hingga Oktober 2022 berjumlah 13. Ketiga, perusahaan yang mengalami rugi selama periode 2018 hingga Oktober 2022 berjumlah 6. Sampel penelitian yaitu 29. Total sampel sama dengan 29 dikali 3 dan dikali 4. Data tiap 3 bulan yaitu 348. Kemudian pembahasan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sebo dan Nafi tahun 2020 yang menyatakan bahwa secara inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan volume transaksi berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Terakhir, bab 5 penutup. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian setelah saya lakukan yaitu inflasi dan suku bunga secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan perbankan, sedangkan nilai tukar secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan. Sedangkan inflasi, nilai tukar, dan suku bunga secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan. Saran. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bagi investor untuk melakukan investasi, sebaiknya tetap memperhatikan faktor mikro dan makroekonomi, khususnya untuk inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Karena hasil penelitian ini, ketiga variabel secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian kedua, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan 3 variabel bebas dan dengan periode Januari 2018 sampai Oktober 2022, sehingga
selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas lainnya. Sekian presentasi hasil dari penelitian saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.